Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Evelyn. Di sini saya akan menjelaskan beberapa informasi mengenai Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada abad ke-16 dan dipercayai sebagai kerajaan Islam pertama di wilayah Jawa. Letak dari Kerajaan Demak adalah berada di pesisir utara Pulau Jawa yang sekarang kita kenal sebagai Kota Demak. Pendiri dari Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Raden Patah sendiri dikenal sebagai keturunan dari Raja Majapahit dengan seorang putri, yakni Putri Campa. Sistem pemerintahannya adalah monarki, yakni yang dilaksanakan atau dilakukan secara turun-temurun. Dan raja adalah sebagai peran penting yang di situ perannya adalah sebagai pemimpin politik dan pemimpin agama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa raja yang mungkin memiliki peran penting saat di masa pemerintahan Kerajaan Demak. Yang pertama adalah Raden Patah. Seperti yang saya jelaskan tadi, Raden Patah adalah pendiri dari Kerajaan Demak. Beliau adalah pendiri serta pengaruh Islam di pesisir utara Jawa. Yang kedua adalah Pati Yunus. Pati Yunus sendiri adalah berperan sebagai pemimpin atau biasanya itu dijulukin sebagai Pangeran Seberang Lor karena pernah menjajah atau menyerang Portugis di Malaka. Yang ketiga adalah Sultan Tenggana. Sultan Tenggana ini sangatlah berpengaruh karena beliau adalah memperluas wilayah Kerajaan Demak dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah. Berikutnya kita akan membahas tentang sosial dan budaya. Nah, di dalam sosialnya ada struktur sosial. Struktur sosial sendiri adalah semacam kasta, tetapi di situ raja sangat berperan penting sebagai pemimpin dan sebagai mungkin tokoh agama, pedagang, dan rakyat. Selanjutnya ada penyebaran Islam. Nah, penyebaran Islam sendiri ini juga dibantu oleh Wali Songo. Selanjutnya ada tradisi Islam dan lokal. Jadi tradisi Islam ini sudah sangat kita kenali ya teman-teman. Kita sendiri pun sebagai orang Jawa pasti juga sudah mengenali beberapa tradisi Islam yang sangat kental dan itu tidak pernah bisa dihapus. Selanjutnya bahasa. Jadi, bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa dan bahasa Arab. Dan bahasa tersebut digunakan sebagai pendidikan. Jadi, di masa waktu itu, ketika kita ingin bersekolah atau ingin mencari ilmu, berpendidikan, kita menggunakan bahasa Arab dan bahasa Jawa. Selanjutnya ada pendidikan. Jadi dulu itu pendidikannya adalah pesantren teman-teman. Pesantren atau yang biasa dikenal sebagai pondok. Ya, itu. Jadi dulu itu pesantren mulai berkembang sebagai pusat pendidikan Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ekonominya. Jadi Kerajaan Demak ini memiliki letak yang sangat strategis nih teman-teman. Nah, berada di pesisir utara Jawa, yang sekarang adalah wilayah Demak di Jawa Tengah dan menjadikan Demak sebagai pusat perdagangan maritim. Nah, selanjutnya nih ada perdagangan. Perdagangan sendiri ini juga dilakukan secara internasional nih. Nah, jadi perdagangan pulau dan internasional ini dilakukan di wilayah Asia Tenggara dan India. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ekonomi dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini memiliki letak yang sangat strategis nih. Nah, letaknya itu berada di pesisir utara Jawa, wilayah Demak Jawa,
perdagangan maritim. Nah, jadi pusat dari perdagangan maritim ini adalah letak dari kerajaan Demak nih. Maka dari itu, letaknya sangat strategis dan sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun kerajaan Demak itu sendiri. Selanjutnya ada perdagangan. Nah, di perdagangan ini banyak sekali masyarakat yang mungkin menjadikan dia sebagai pedagang dan ikut aktif dalam kegiatan berdagang. Nah, kegiatan berdagang ini sendiri juga tidak hanya di dalam negeri, tetapi bisa sampai ke internasional. Nah, bisa sampai ke luar negeri, bahkan mereka menjalin hubungan yang sangat baik antar sesama karena melalui perdagangan ini. Nah, selanjutnya ada komoditas dagang. Komoditas dagang adalah menjualkan hasil rempah-rempah, pertanian, perkebunan, dan lain-lain, atau menjualkan barang-barang kerajaan. Nah, dengan menjualkan barang-barang tersebut akan membantu sistem ekonomi mereka menjadi baik. Selanjutnya, ada pelabuhan penting. Jepara sendiri menjadi pelabuhan utama dan pusat aktivitas ekonomi serta militer. Jadi, di sana juga memiliki berbagai fasilitas yang dapat mencukupi ekonominya. Salah satunya ada pelabuhan ini, teman-teman. Dengan adanya pelabuhan ini akan mempermudah kita untuk menjangkau dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peninggalan-peninggalan yang ada di Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak sendiri juga memiliki peninggalan-peninggalan yang masih kita jaga atau masih kita rawat hingga sekarang. Karena kita menghargai bahwa dulu itu pernah ada perjuangan yang sampai sekarang membuat kita menjadi hidup damai, hidup tentram, dan lain-lain. Nah, jadi beberapa peninggalan tersebut adalah Masjid Agung Demak. Nah, Masjid Agung Demak ini adalah sebagai salah satu simbol kejayaan dari Kerajaan Demak nih, teman-teman. Masjid Agung Demak sendiri ini itu dibangun oleh Wali Songo. Salah satunya itu adalah Sunan Kalijogo. Nah, ciri khasnya adalah tiang utama. Tiang utamanya adalah saka gurun, terdiri dari kayu jati dan salah satunya adalah dari serpihan kayu. Yang kedua, kita akan membahas tentang pusaka kerajaan. Nah, pusaka kerajaan ini apa ya? Seperti bendera dan kayak alat perang gitu, guys. Nah, pusaka ini biasanya dulu itu dibuat oleh orang-orang dari kerajaan untuk melakukan perang, mungkin untuk berdakwah atau yang lain-lain. Nah, selanjutnya ada seni budaya. Seni budaya ini adalah kesenian Islam yang mulai berkembang hingga saat ini, seperti gamelan, habis itu wayang, dan lain-lain, seperti mungkin ada seni ukir dari khas Jepara. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang runtuhnya atau kemunduran dari Kerajaan Demak sendiri. Jadi, di sini saya akan menjelaskan 3 faktor runtuhnya Kerajaan Demak. Yang pertama adalah perebutan kekuasaan. Jadi setelah Sultan Tenggara wafat, terjadinya konflik internal antara pewaris tahta yang bernama Arya Panangsang dan Joko Tingkir. Jadi Arya Panangsang sendiri adalah keturunan dari Pati Yunus. Nah, Pati Yunus ini sudah saya jelaskan di awal video bahwa beliau adalah orang yang paling berperan di Kerajaan Demak. Nah, yang terakhir atau yang ketiga kita akan membahas tentang pusat pemerintahan yang dipindah. Jadi, Kerajaan Demak atau pusat pemerintahan dari Kerajaan Demak ini dipindah
dipindah oleh Joko Tingkir dan memindahkannya ke daerah yang bernama Pajang. Joko Tingkir sendiri mendirikan kerajaan Pajang di sana, sehingga kekuasaan dari Demak pun berakhir. Nah, inilah penjelasan singkat dari saya tentang Kerajaan Demak. Apabila terdapat informasi maupun salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.